Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Farmakologi dan Toksikologi 2. Pada hari ini saya Suryani akan membahas tentang anti kanker. Kenapa subbab anti kanker ini dimasukkan ke dalam materi farmakologi dan toksikologi? Karena kita ketahui bahwa penyakit kanker ini adalah salah satu penyebab kematian kedua setelah penyakit kardiovaskular. Maka obat-obat yang digunakan untuk terapi kanker ini terus berkembang pesat. Kita sebagai farmasis turut berperan andil dalam pengembangan obat anti kanker ini, makanya kita pelajari. Sebelum kita membahas jenis obat anti kankernya, kita pelajari dahulu sedikit tentang apa sih kanker itu, lalu bagaimana bisa terjadinya kanker, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana target obat anti kanker ini sendiri dalam menjadi terapi kanker. Jadi, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah memiliki pengertian yang baik mengenai kanker dan siklus sel. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kanker dan juga bagaimana sih siklus pertumbuhan dari sel hingga sel itu bisa tumbuh secara abnormal. Lalu memiliki pengetahuan mengenai berbagai kelas obat yang digunakan untuk terapi kanker. Jadi bagaimana penggolongan obat-obat anti kanker itu sendiri. Lalu setelah memahami ada penggolongan obatnya, kita mempelajari juga bagaimana cara obat itu bekerja. Jadi memahami tentang mekanisme kerja obat itu sendiri. Dan yang pertama kita akan mempelajari tentang sedikit definisi dari kanker. Kanker itu adalah suatu pertumbuhan yang abnormal dari sel. Ciri-cirinya seperti apa? Sel itu tumbuh secara tidak terkontrol, lalu dapat menginvasi dan juga bermetastasis ke bagian yang lainnya. Kita ketahui bahwa metastasis adalah menyebar ke tempat lain. Lalu bentuknya tidak beraturan, yang makanya bisa terjadinya suatu tumor dan dapat terjadi di seluruh jaringan tubuh. Jadi kanker itu makanya banyak jenisnya, ada mulai dari kulit hingga bagian organ yang paling dalam, bahkan sampai dengan pembuluh darah. Jadi kanker ini adalah suatu penyakit sel dengan ciri gangguan atau kegagalan mekanisme pengaturan dari multiplikasi atau perbanyakan sel yang ada di dalam tubuh, di mana kanker ini mengganggu fungsi homeostasis dari suatu organisme multiseluler, dan manusia adalah salah satu dari organisme multiseluler. Makanya penyakit kanker itu banyak terjadi di manusia. Lalu kenapa kita mempelajari anti kanker? Karena obat anti kanker ini merupakan obat yang sangat spesialis, di mana batas keamanannya itu sangat sempit. Jadi indeks terapinya sangat sempit karena jika penggunaannya kurang cermat, maka dapat bersifat fatal dan juga menambah penderitaan untuk si pasiennya itu sendiri. Jadi harapan pengembangan obat anti kanker saat ini tuh gimana? Yaitu dapat memiliki sifat toksisitas yang sangat selektif, yaitu hanya menghancurkan sel kanker tanpa merusak jaringan tumornya. Maka sebelum kita mengembangkan obat anti kanker, kita pelajari dahulu patofisiologi kanker itu seperti apa, dengan mempelajari siklus pertumbuhan dari sel. Lalu kanker itu merupakan suatu penyakit genetik, jadi biasanya berupa keturunan ya. Selain itu, dari faktor genetik, kanker pun dapat diinduksi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor lingkungan, dan juga dari lingkungan ini bisa diinduksi oleh suatu zat yang menginduksi kanker yang kita sebut dengan karsinogenik nama zatnya. Nah, senyawa penginduksi kanker yang bersifat karsinogenik ini banyak ditemukan di makanan. Contohnya nih, penggunaan styrofoam ya,
Lalu juga sate itu ya, hasil bakarnya itu bisa juga bersifat karsinogenik. Maka mengapa penggunaan styrofoam itu sangat dibatasi saat ini, selain susah diuraikan juga zat sisanya itu bersifat karsinogenik. Untuk sate juga makanya tidak boleh berlebihan karena zat sisa dari pembakaran itu bisa menyebabkan karsinogenik. Lalu dari udara, kenapa udara itu bisa? Karena polusi itu banyak mengandung radikal bebas. Radikal bebas kita ketahui dapat merusak sel. Akhirnya ketika sel normal rusak, dia bisa menyebabkan mutasi, dan mutasinya bisa menyebabkan menginduksinya kanker. Senyawa kimia, contohnya benzen, itu pun bersifat karsinogenik. Jadi kalian harus hati-hati ketika menggunakan zat-zat bersifat karsinogenik. Mungkin efeknya tidak langsung, tapi bisa 10-15 tahun lagi. Lalu sinar matahari yang berlebihan, yaitu sinar UV yang tidak baik, itu bisa menginduksi kanker. Oleh karena itu kenapa ada pengembangan suatu sediaan mengandung SPF yang sangat tinggi, karena itu untuk menahan sinar UV. Ini ada gambar di sini. Suatu mutasi pada sel dapat menginaktivasi dari suatu sitokin, yaitu tumor suppressor gen, di mana tumor suppressor gen ini adalah berfungsi untuk mengembalikan suatu keadaan sel jika terjadi yang tidak normal. Nah, ketika tumor suppressor gennya ini diinaktivasi, maka mutasi yang ada dalam sel ini bisa berkembang dengan pesat dan mempengaruhi proses proliferasi atau pertumbuhan sel, di mana proses proliferasi dari sel ini tidak terkendali. Akhirnya selnya tumbuh secara signifikan dalam waktu yang cepat dibandingkan dalam keadaan normal. Selain itu, mutasi pun dapat menyebabkan inaktivasi atau menonaktifkan fungsi dari tubuh dalam memperbaiki DNA yang rusak. Jadi seharusnya ketika terjadi kelainan DNA, maka tubuh tuh memiliki suatu sinyal untuk memperbaiki DNA tersebut kembali ke keadaan normal. Namun jika terjadi suatu mutasi dan aktivitas untuk memperbaiki DNA yang rusak pun gak bisa, maka akan menyebabkan kerusakan DNA yang menyebabkan mutasi pada lainnya. Lalu mutasi pun dapat membentuk suatu proto-onkogen menjadi sebuah onkogen, yaitu cikal bakal untuk terjadinya kanker ya. Lalu mutasi itu juga tadi menekan tumor suppressor gen, menyebabkan kerusakan DNA, akhirnya pertumbuhan sel tidak terkendali, akhirnya menjadi tumor yang bersifat malignan, yaitu tak terkendali pertumbuhannya sangat cepat, yang disebut juga dengan kanker. Jadi definisi kanker itu dimulai biasanya dengan tumor dari suatu sel tunggal yang bereproduksi secara mitosis. Dan sel tumor ini berkembang secara terus-menerus dan tak terkendali sehingga bisa menyebabkan metastasis, yaitu menyebar ke tempat lain sehingga menyebabkan pertumbuhan baru. Oleh karena itu tidak heran jika misal diagnosis pertama suatu pasien didiagnosis mengalami kanker payudara, dan setelah dilakukan terapi baik dengan kemoterapi ataupun dengan operasi pengangkatan pada kelenjar atau jaringan kanker di payudara, dan pasien tersebut sudah tumbuh, namun bisa beberapa tahun lagi atau selanjutnya bisa ditemukan pada daerah lain karena sel kanker tersebut bisa bermetastasis atau bisa berpindah atau menyebar ke bagian tubuh yang lain, di mana proses ini menjadi tidak aktif lagi dan berpindah ke lokasi yang lain ya. Oke, sebelum membahas tentang anti kanker, kita membahas dahulu tentang pertumbuhan sel.
Bagaimana sih suatu sel itu bisa terbentuk pertama kalinya? Yang pertama, siklus pertumbuhan sel dimulai dengan G1. Kodenya diinisiasi oleh proses fosforilasi Rb protein, di mana pada proses G1 ini dimulai segera setelah pembelahan sel, terbentuk juga organel baru, dan akhir dari proses G1 ini ditandai dengan ukuran sel yang membesar. Tuh, di mana kromatin sudah terlihat jelas. Pada proses G1 ini sel tidak dapat menyelesaikan pada proses G1 ini sel ini tidak dapat menyelesaikan fase G1 ketika tidak mencukupi nutrisi yang baik. Jadi pada proses G1 ini artinya menduplikasi ukuran selnya menjadi lebih besar. Dan pada proses G1 ini, bila ada kesalahan DNA akan tertahan pada fase G1. Jadi di G1 ini dia terjadi perbaikan DNA. Jika DNA-nya sudah baik, maka akan bisa lanjut ke fase S. Di mana fase S ini adalah terjadi duplikasi kromosom. Ya, kalau tadi di G1 selnya berukuran lebih besar, pada fase S ini terjadi duplikasi kromosom. Lalu pada fase selanjutnya adalah fase G2, yaitu bersifat untuk memulainya mitosis atau pembelahan sel. Selanjutnya setelah fase G2 yaitu ada checkpoint, yaitu pada tahap interfase. Nah, selanjutnya adalah proses pembelahan sel yang kita sebut juga dengan mitosis. Jadi di sini ada beberapa checkpoint ya. G1S dari fase G1 ke fase S. Di sini itu adalah restriction point, di mana akhir dari fase G1 ketika sel menyelesaikan siklus pembelahan. Lalu ada lagi ada checkpoint pada fase G2 ke M, yaitu untuk melihat apakah sel-sel ini sudah siap untuk melakukan pembelahan atau tidak. Jadi pada fase G2 ini juga ada terjadinya perbaikan DNA jika DNA-nya tersebut ada kelainan. Nah, kalau misalnya pada kanker aktivitas perbaikan DNA ini rusak. Lalu di sini tumor supresor gen juga dihambat, maka terjadi pembelahan atau proses pertumbuhan sel yang tak